Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husyan Bagaskoro dengan NIM 090206200032. Nah, di sini saya akan mereview suatu aplikasi CRM atau Customer Relationship Management dengan nama Dolibar. Nah, adanya video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester pada matkul manajemen hubungan pelanggan. Oke, lanjut ke presentasinya. Dolibar. Dolibar merupakan suatu software ERP atau Enterprise Resource Planning dan CRM atau Customer Relationship Management dengan basisnya tuh open source. Nah, jadi si Dolibar ini satu aplikasi dengan dua segmen yang dijadikan satu di situ, yaitu ada ERP dan CRM sendiri. Lalu, software ini pun berjalan dengan server lokal yaitu WAM, LAM, dan MAM. Lalu didukung dengan basic pengembangannya itu ada di PHP dan MySQL. Jadi buat kalian yang udah kayak familiar dengan SAMPP atau Bitnami, kalian pasti nggak asing ketika nginstal pertama itu. Install pertama Dolibar tuh hampir sama kayak install SAMPP. Jadi kalian harus nentuin portnya, nentuin passwordnya. Ketika kalian ngakses Dolibar, kalian masuk ke user admin gitu, kayak super adminnya. Lalu kita masuk ke bagian fitur-fitur. Di Dolibar sendiri, karena konteksnya dia adalah aplikasi CRM, kan CRM itu kan Customer Relationship Management yang segmennya itu kan luas kan. Nggak difokuskan ke hal yang tertentu, nggak. Jadi si Dolibar ini pun dukung para usernya untuk menggunakan fitur-fitur yang telah disediakan dalam aplikasinya. Kayak setiap orang itu kan pasti punya kebutuhan masing-masing ketika dia menggunakan aplikasi CRM ini. Jadi, itu ketika kita menggunakan aplikasi CRM ini, kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan yang kita perlukan. Nah, si Dolibar ini pun mendukung akan adanya hal itu. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan ke bagian segmen fitur-fiturnya. Jadi teman-teman tadi kan udah aku tautin tuh link yang udah ada di deskripsi box. Tadi kan udah aku tampilin di video. Itu kan ada link buat akses ke fitur-fitur apa aja sih yang dikasih oleh Dolibar tuh. Nanti linknya bisa kalian pencet di kolom deskripsi atau bisa kalian akses di kolom deskripsi. Biar tahu apa aja sih fitur yang disediain oleh Dolibar sendiri. Oke, lanjut. Ini si Dolibar itu kan aplikasi CRM, jadi kan banyak gitu kan fiturnya. Di sini dia tuh merangkum aplikasi, bukan merangkum, menyediakan aplikasi. Ada CRM dan sales. Nah, di dalamnya tuh ada prospek atau customer, terus opportunity, proposal, sales order, lalu kontrak, subscription. Terus ada lagi di bagian HR atau human resource. Human relation management. Jadi human relation management itu ada employee. Jadi si Dolibar itu menyediakan fitur untuk memanajemen karyawannya. Terus ada expense report, leave request, timesheet, recruitment, membership. Terus ada lagi Dolibar tuh nyediain suatu fitur untuk CMS atau website atau post, yaitu di sini di dalamnya tuh ada CMS website sama point of sale. Terus ada lagi Dolibar tuh nyediain fitur buat produk dan stok. Di dalamnya tuh ada produk sama service. Jadi ada produk juga ada layanannya. Terus ada stok, ada purchase, ada shipment, ada manufacturing. Lalu ada lagi nih finance and billing. Jadi dalamnya tuh ada pembayaran, ada bank, ada double entry. Terus jadi ketika ada account yang double tuh kita bisa manage gitu.
Ada lagi marketing. Marketing di sini ada emailing, bisa manage email, ada survei, kita bisa nyediain survei juga. Terus productivity, di sini ada project, task, intervention, ada agenda. Terus integration development, di sini dia juga nyediain manage API, connectivity, import, export, module builder for development. Jadi ini semua tuh nggak kita pakai sebenarnya. Nggak semuanya kita implementasikan lebih tepatnya. Jadi merujuk lagi, balik lagi, apa sih kebutuhan kita menggunakan aplikasi CRM ini sendiri. Jadi nggak semua kita implementasi. Contoh, ketika kita butuh nge-manage suatu stok produk kita nih, ya udah kita pakai produk, pakai stok, itu doang. Kalau kita mau nge-manage employee, kita pakai employee di sini, pakai manage employee dari HR gitu. Untuk lebih jelasnya nanti masuk ke bagian selanjutnya, yaitu cara penggunaan. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara menggunakan aplikasi Dolibar ini sendiri. Oke, next. Nah, habis kita ketahui dari segmen fitur-fitur itu tadi, kan kalau di Dolibar tuh kita nyebutnya tuh modul ya, modul. Dari beberapa modul yang udah disediakan Dolibar, itu nanti akan saya coba untuk praktekkan atau bagaimana sih cara penggunaannya. Tadi kan udah diketahui modul-modulnya tuh, kan banyak. Nanti saya akan coba praktekkan buat sharing ke kalian juga, nanti buat secara explore biar kalian sendiri yang nyoba, tapi ini adalah proses penggunaannya. Oke, lanjut ya teman-teman. Kita udah masuk ke browser. Kalian bisa pakai Microsoft Edge atau Chrome atau Firefox, terserah. Sebelum kita masuk ke aplikasi Dolibar, kita tuh perlu install lebih dahulu. Kan tadi kan saya katakan bahwa aplikasi Dolibar itu kayak install Sampipi. Jadi kita juga harus nentuin portnya dan lain sebagainya. Jadi kita sebelum masuk ke situ kita harus download aplikasinya. Jadi kalau kalian mau download, kalian harus ketikin Dolibar spasi download kayak gini, kalian enter aja. Lalu kalian di sini bisa kalian bisa akses lewat sini website resminya, atau kalian langsung ke ngedirect ke tempat downloadnya. Di sini kalian bisa download via sourceforge.net. Kalian klik aja, terus kalian lanjut download. Nanti ketika kalian download, kalian udah selesai nih, nanti kalian buka, kalian install, terus kalian setting dulu, ada konfigurasinya, nanti kalian setting karena aku udah ke download, jadi tinggal kalian next aja, terus nanti ngatur port itu sama ngasih password. Udah sih, sama ngasih password. Lalu ketika udah nih, kan stepnya udah yang instalasi, terus kita masuk ke bagian aplikasinya. Jadi bisa kalian pencet Windows di keyboard kalian, terus ketik aja Dolibar gitu. Dolibar. Nah, di sini dia tuh kan runningnya di server kan, sama kayak si Sampipi, dia tuh runningnya di server. Dia pakai localhost juga dengan model-modelnya tuh model-model Sampipi ya kalau aku bisa bilang tuh. Tapi di sini tuh udah ada GUI-nya. Karena tadi kan dikembangin dengan PHP sama MySQL. Jadi tuh ada tampilan dari kayak ketika kalian ngakses PHP pertama. Jadi tadi kan kalian udah atur di bagian instalasi tuh ada yang namanya admin. Ini usernya namanya admin. Terus tadi kan kalian udah masukin kata sandi milik kalian sendiri. Oke. Pencet enter. Kita masuk ke aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kalian mengakses Dolibar itu sendiri. Oke, di sini ada pengaturan terlebih dahulu ya. Di sini ada perusahaan atau organisasi, terus nah, ini yang aku bilang tadi. Ini adalah fitur-fitur yang disediakan oleh Dolibar. Itu tuh ada SDM, dia tuh bisa memanage manajemen manajemen sumber daya manusia atau SDM. Dia tuh bisa nge-manage SDM-nya. Terus ada lagi dia bisa nge-manage
hubungan pelanggan, jadi itu dia masuk di kategori CRM. Terus ada lagi dia tuh bisa nge-manage vendor juga ternyata. Terus dia bisa nyediain modul keuangan. Terus ada lagi nih manajemen produk atau PM. Terus ada lagi proyek. Terus konten elektronik. Ini multi modul, jadi bisa dikerjain ketika kita milih modul yang pertama tadi. Contoh nih kita milih, kan ada tuh tadi SDM, SDM, CRM, PM dan lain-lain. Nah itu kita bisa collaborate sama ini juga gitu. Terus ada situs web dan ini biar ngedirect ke ketika kita memiliki kayak ngimpor gitu loh. Jadi situs web yang kita butuhkan. Terus ini interface yang kita butuhkan. Enggak sih, ini lebih ke manajemen sistem eksternal apa yang perlu kita manage gitu. Nah, segini banyak. Nah, segini banyak tuh nggak kita pakai juga. Nah, di sini tuh aku mau nunjukin ke kalian bahwa kita ambil contoh aja yang menurutku lumayan simple. Kita di sini nge-manage produk deh. Kita nge-manage produk, kita kan tadi kan belum aktif nih. Yang aktif di bagian user atau pengguna. Nah, kalau kita mau nge-manage produk tuh kita nentuin perusahaannya dulu. Kita aktifin. Nah, ini kan aktif nih jadi hijau. Kita aktifin, terus di bagian produk kita juga aktifin. Di bagian stok kita aktifin juga boleh. Tuh. Oke. Nah, di sini kan kalian pasti nggak kan ada. Kalian pasti sadar bahwa di sini juga nambah. Di sini kita masuk ke pihak ketiga karena tadi kan belum ada vendor, belum ada perusahaan tepatnya. Lalu kita pilih ke pihak ketiga baru, kita tambahin yang namanya perusahaan. Contoh, kita masukin apa? CV. CV Utama Rasa gitu. Utama Rasa. Namanya apa ya enaknya? UT gitu. Sorry. UT. Nah, di sini kita pilih ke bagian pelanggan karena prospek atau pelanggan kita pilih pelanggan, statusnya buka, alamatnya ini deh, nih. Nah, kamu gan. Ini kan udah nih. Kalau kalian udah kesimpan loh ya. Nah, kayak gini. Ini emailnya apa? Sorry guys. Emailnya kita isi lengkap deh kayak ut@gmail.com. Kita isi juga ini perusahaan utama, terus super admin gitu. Ini nanti kalian isi karena banyak data yang tersimpan di sini, takutnya nanti bocor atau gimana. Jadi mari kita buat. Nah, udah nih. Nanti ketika kalian buat nggak kayak gini, nanti kalian lengkapin. Ini cuma contoh aja. Nanti kalian lengkapin juga. Gitu. Oke, masuk ke bagian produk. Di bagian produk kan belum ada nih. Kita tambahin di sini. Produk baru. Nah, si Utama Rasa tuh ngejual apa sih? Contoh nih, kita ngejual keripik ubi balado. Labelnya apa? UT. Salah. Ubi balado UB deh. UB 001 gitu. Statusnya tuh dijual. Yang membeli juga untuk dibeli. Nah, lalu keterangan kita isi keripik balado sangat pedas. Salah, pedas. Enak. Gurih cuy gitu. Nah, ini nanti kalau ada linknya, kalian bisa pastiin di sini. Ini.
Terus ada, kita tentuin warehouse-nya. Kalau belum ada, kita tambahin. Nah, ini masuk di bagian sini, di bagian gudang. Kita tambahin lah. Nama gudangnya apa? Contoh nama gudangnya Blitar. Gitu. Blitar. Yang gede deh. Blitar 01. Nama referensinya, nama pendeknya B LTR 01. Nah, tambahan ini nggak usah nggak apa-apa. Kalau ada ya silakan dimasukin. Keterangannya warehouse, warehouse UC, warehouse pertama dari CV utama rasa. Nah, alamatnya Blitar nih, ini udah ada nih. Blitar nih, kayak kota yes. Nah, nanti kita masukin kayak gini deh nih. Nah, kita buat jeng. Oke. Masuk lagi. Rekaman kan disimpan kan. Kita masuk lagi, kita balik lagi. Karena tadi kan belum buat gudangnya, kita cek deh. Nah, ini kan udah ada nih, Blitar 01. Kita masuk ke bagian produk. Produk di sini kita tadi namain apa? Keripik ubi balado. Lalu labelnya ubi 01. 001 apa 01 ya? 01 deh, kita 01. Jadi statusnya tuh menjual, oke, dijual, terus membeli, itu dibeli. Keterangannya tadi apa? Keripik ubi balado pedas, apa tadi? Gurih, enak, cuy. Ini. Terus tadi URL-nya kalau ada, terus ini gudang bawaannya, terus stok untuk waspada. Batas stok untuk waspada. Jadi ini tuh kayak ngasih constraint ketika stok ini habis nanti ada notif yang masuk, atau kayak lebih ke constraint buat kita bahwasanya stok kita menipis loh. Jadi ketika itu kita set 10 deh. Jadi ketika 10 tuh batas stok untuk waspada nih. Kita harus nambahin stok gitu. Stok yang diinginkan kita masukin karena kita gede nih. Contoh nih kita kan gede ini. Memang masukin aja 100 gitu. Sifat produk tuh produk yang udah diproduksi. Karena ini kan produknya udah jadi. Terus bobotnya kita set 250 gitu ya. Tapi jangan kilo, kebesaran. Kita set di gram. Terus panjangnya ya karena ini batasnya cuma contoh, kalian sesuaikan dengan produk kemasan kalian. Contohnya 120. Wah, gede banget meter. Kita pakai kecil aja deh. Kayak 30. Kan panjang kali lebarnya 15, tingginya 17 gitu. Nah, karena ini produk, jadi kan nggak perlu daerah sama volume nggak perlu. Terus negara asal kita pilih Indonesia. Nah, negara ini kita pakai Jawa Timur. Terus catatan, ini kalau ada bisa disertain. Nah, ini harga jualnya, harga penjualan, karena kita bisa nentuin sendiri. Ini harga jualnya kita contohnya 15.000 ya. Ini kita bisa pilih juga nih. Ini udah termasuk pajak apa belum? Kalau udah, kita pencet termasuk pajak. Terus kita tentuin juga harga minimumnya, karena kan namanya juga CRM. Kalau kalian mau nentuin harga minimumnya ya silakan. Kalian kan bisa nge-custom sendiri jika mau. Emang bayarin tuh grosir gitu. Kalau emang grosir, tentuin aja kalau harga minimumnya tuh berapa. Karena kan kita CRM tuh base-nya kita nge-manage produk-produk tuh dibagi berdasarkan sales gitu ya. Contoh berdasarkan sales tuh kan banyak toko-tokonya. Nah, di toko harga ketika kita masuk tuh 13.000 di toko
itu tuh dijual 15.000 gitu. Ada lagi yang jual 16.000, tapi kan ada harga minimum yang udah kita tetapin. 13.000 deh contohnya, sorry. 13.000. Nah, terus kayak gini nanti kalian lengkapin sendiri. Ini kan basicnya kan cuma contoh penggunaannya, terus kalian buat. Nah, ini nanti kalian lengkapin bisa sama foto, kalian bisa gandakan, hapus, modifikasi kayak gitu. Itu sih yang bisa aku sampaikan juga. Terus kalian juga bisa, ini kan kita kan super admin kan, kita bisa keluar sama apa ini. Nah, kita bisa ngedit ini juga di bagian adminnya. Nah, ini seperti itu sih, kita bisa logout. Oke. Bagian tata cara penggunaan itu sudah. Mari kita lanjut ke next. Nah, habis praktik, tadi kan udah diketahui modul, terus praktik. Nah, kelebihan dari aplikasi Dolibar ini adalah dapat membuat beberapa user dan sistem hierarki untuk mengontrol tanggung jawab tiap divisi dan dapat diatur modul mana saja yang dapat diakses oleh tiap user. Jadi, nggak semua harus diimplementasi, nggak. Jadi, cukup yang diperlukan saja, cukup yang dibutuhkan saja yang digunakan. Nah, di samping itu, pembuatan user tidak terbatas dalam internal saja, namun pihak kedua juga dapat dibuatkan user login yang dapat memudahkan untuk reminder suatu transaksi. Tadi kan kita kan masuk itu kan jadi super admin kan. Nah, super admin tuh bisa ada kayak privilege, bukan privilege ya. Kita lebih ke kita bisa buatin user lagi gitu biar orang lain bisa login, biar bisa ngakses punya kita. Tapi tetap dalam lokal. Tapi kalau mau di hosting biar orang lain tuh bisa lihat, itu bisa. Nah, itu masuk ke bagian kekurangan. Karena apa? Jadi gini, si aplikasi Dolibar ini kan running-nya kan di lokal kan, meskipun dia akan servernya kan server lokal. Lalu untuk dapat diakses tuh kayak kekurangannya tuh agar dapat diakses melalui website, maka diperlukan hosting terpercaya dan domain website. Karena apa? Karena ketika orang lain ingin akses kan nggak mungkin kan pakai laptop kita satu device gitu. Jadi ketika kita ingin kolaborasi atau kerjasama dengan orang lain, dia mau masuk ke aplikasi Dolibar ini secara collaborate gitu, kita harus menghosting si aplikasi ini gitu, biar bisa dikerjakan bersama. Nah, kekurangannya di sini biaya yang dikeluarkan itu bervariasi sesuai dengan kapasitas yang ditawarkan provider. Selain itu, perlu dipastikan bahwa provider Anda atau provider yang kita pilih itu memiliki fitur instant deploy untuk Dolibar guna mempermudah dalam instalasi awal aplikasi Dolibar sendiri. Jadi kita tuh harus mastiin kayak ini tuh cocok nggak sih sama aplikasi kita, ini tuh kompatibel nggak sih sama aplikasi kita gitu. Jadi saya kira itu saja sih yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.